Woi, menanggapi statement Kaji Said. mungkin Kak Said belum pernah main ke sini atau belum pernah lihat sistem VAR dan belum tahu tujuannya VAR di sini. Teman-teman semua yang ada di sini media kan tahu VAR ini proteksi buat kicomania. Apabila mereka kurang puas dengan hasil penilaian kami di lapangan, mereka kita wadahi nih, sekali lagi catat garis besar, mereka kita wadahi dengan sistem VAR. Selama ini lomba kan menang kalah kita hanya boleh menerima saja, tidak ada wadah kita. Wadah kita ada di media sosial, protes, nggak karuan, tidak ada penyelesaian di situ. Tapi di sistem VAR kita kasih nih sistemnya. Bila kalian kurang puas di penilaian lapangan, kalian bisa mengajukan di sistem VAR. Itu tujuannya kami bikin VAR, proteksi kicomania, bukan untuk juri. Gitu, dan kamera bukan buat pajangan. Enggak. Ada kemungkinan nggak di kemudian harinya nih VAR tuh akan dibawa di barat, ada di timur juga ada. Rencana kita kemarin udah kontak salah satu EO di barat di Tangerang. Kita akan main di sana. Kalau di Jateng Selatan kan kita sudah sering dibawa pengurus kita di sana. Terus kita juga akan lari ke timur. Dan tentunya nanti ada bulan Oktober, pertengahan Oktober, ada event keren bertabur mobil sama motor dengan sistem VAR di Jogja kuncinya. Itu menandakan kepercayaannya untuk sistem VAR. Jadi VAR ini bukan keuntungan buat panitia, sekali lagi ya perlu diingat, bukan keuntungan buat panitia. Toh pendaftaran VAR nggak masuk spesial pun di panitia. Jadi buat apa? Kita hanya peduli nih untuk peserta. Tujuannya itu untuk proteksi kicomania, biar nggak dikata curang, biar nggak dikata digoreng juri. Buktikan dengan teknologi. Memang apa yang dibilang itu benar. Juri membandingkan enam burung, sementara kamera satu titik. Nah itulah fungsinya VAR. Fungsinya VAR gitu, satu titik ini kita buka nih. Lomba tujuannya mencari burung terbaik, oke? Kalau dibilang tadi juri nggak bisa mantau burung berikutnya, berarti ini nanti ada kekeliruan. Nah kekeliruan itu kita masukkan ke sistem VAR. Silakan nikmatin fasilitas VAR. Semua bisa mengajukan VAR dengan aturan yang sudah berlaku di aturan VAR. Ini berdasarkan VAR ya, lahirnya VAR. Ya. Apakah dari krisis kepercayaan pemain khususnya di blok tengah ya, terjadi tercetus ide adanya VAR? Sebetulnya gini, mungkin kembali lagi ke pribadi ya, Mas. Saya beberapa kali datang ke lomba dan beberapa kali setelah datang ke lomba malamnya saya lihat medsos ini rame. Pro kontra soal lomba tadi itu rame banget. Nah ini kan mereka hanya bisa mengutarakan di medsos, rame, riuh gaduh. Lombanya di blok timur, yang ribut blok barat. Dia nggak datang nih. Ini kita ribut. Nah, alangkah baiknya kalau ada sistemnya, ada aturannya, ada wadahnya yang bisa mengakomodir peserta tadi, unek-uneknya peserta atau keinginannya peserta ataupun harapannya peserta yang merasa harusnya yang juara satu ini punya gitu loh. Nah dari itu kami bikin sistemnya apa nih? Tadinya kita komposisi dengan penilaian ternyata nggak nemu, dan nemu kita masuknya ke teknologi. Salah satunya CCTV, kita masuk sistem VAR. Memang pertama kita mengadopsi permainan sepak bola. Kita harus sadar dengan teknologi saat ini. Akhirnya jadilah sistem VAR ini, video asisten raja ini. Kalau ada yang IO lain mau mencobain alat-alat VAR-nya ini gimana, Jen? Kemarin ada beberapa IO yang sudah komunikasi, pengen gandangannya bikin pakai sistem. Saya bilang, beli CCTV gampang, beli alat perangkatnya gampang, tapi yang paling susah itu bikin SDM dulu, ciptakan SDM-nya dulu. Karena kan di juri kami ini bukan hanya pinter menilai burung, enggak, pinter rolling burung, pinter rolling di lapangan, pinter geser di lapangan, enggak. Kenali dulu vokal dasarnya burung. Jangan sampai burung nembak cililin dibilang kenari, burung nembak serindit dibilang siri-siri. Nah, vokal dasar burung ini pelajari dulu. Kita selalu ada retreat
dan selalu ada evaluasi, pengenalan terus, pemahaman terus, dan penajaman kembali vokal-vokal dasar suara buruk. Itu yang paling penting SDM yang megang VAR. Jadi nggak mudah. Kalau beli kamera, semua bisa. Beli sistemnya, semua bisa. Tapi siapkan SDM-nya dulu. Itu loh. Kalau maunya SDM kami juga siap. Terakhir nih Jen, terakhir ya. Bagaimana cara biar Kicau Mania ini selaku pemain ini percaya dengan VAR? Gini, kita nggak butuh sih sebuah pengakuan, tapi sebuah bukti yang kita butuhkan. Jenengan liput di sini berapa kali, coba lihat yang melakukan proses VAR, ada nggak yang bertentangan? Mereka semua selesai proses VAR saling salam, oh iya ternyata benar, oh ternyata dugaan saya salah. Semua terbukti di situ, di kamera VAR, dari audio maupun visual monitor VAR, jelas semua di situ. Mau minta videonya boleh, nggak bayar di sini, langsung download. Ini tadi udah ada beberapa teman-teman yang Jen minta videonya nomor gantungan ini, tiket ini, langsung kita kirim. Jen, nggak nunggu proses berhari-hari, karena sistem kita udah ada kok. Jadi ngapain dipersusah? Nah, ini hikmah apa yang diambil dari kegaduhan VAR, Jen? Sebetulnya gini, kalau saya melihat kegaduhan ini karena yang gaduh ini yang belum paham. Yang gaduh ini yang belum paham dengan sistem VAR kami, dengan tujuan kami. Mereka hanya berasumsi penjurian ini akan kalah dengan teknologi monitor. Nggak usah pakai juri. Nggak, belum tahu. Penilaian kami tetap objektif, penjurian dulu lapangan. Tapi kalau dirasa masih ada yang kurang berkenan, baru masuk ke ranah VAR. Seperti saya ulangi tadi, VAR ini proteksi. Dari kegaduhan ini, saya berterima kasih. Metode saya itu paling nggak pernah baper. Diserang, ya tak serang genti, kan gitu. Sindir-sindir, tak sindir genti, tapi jangan pakai baper loh. Ayo, jangan pakai baper, boleh kita beradu argumen. Kalau kurang jelas, nomor WA saya di brosur-brosur RGN selalu ada. Telepon langsung boleh, minta sharing boleh, saya suruh datang boleh, nggak datengin nggak apa-apa. Bacot lahir lanang, nggak apa-apa pokoknya. Tapi tujuannya kita harus sama. Satu untuk peserta, terbaik untuk peserta untuk Kicau Mania. Oke? Oke Ji. Ji.